Nah, setelah saya jadi korban, ya saya gak terima. Saya viralin di Facebook ke grup Majalengka, Cirebon, Indramayu. Semuanya saya viralin, ke grup Karawang juga, Bandung sampai ke Jawa Tengah, itu semuanya lah saya viralin biar nggak ada korban lagi. Emang modus lama, modus segitiga ini, cuman banyak yang kurang tahu gitu. Jangankan kita yang awam, yang saya juga bawa pihak dari desa, cina kalah kak liur kieu ka aing cina kumaha cina tuh. Jadi buat bingung. Ya kan konten kreator kena itu 10 juta, terus investor tuh yang jual beli mobil kena juga ratusan juta, padahal udah 11 tahun katanya di dunia percaloan itu buat jual beli mobil itu, masih kena juga. Nah inilah hipnotisnya ini yang sulit dilawan itu. Pikiran jadi kayak gimana gitu, kayak beku, selalu ngikuti alur omongan dia terus. Soalnya tiap detik, tiap menit lah gitu, dia selalu aktif nelfon terus gitu, biar nggak putus itu omongan dia tuh. Itulah ya modus ketiga itu, ya modus yang marak sekarang terjadi lagi gitu, khususnya di daerah Majalengka itu sama Cirebon. Setelah saya viralin, banyak yang inbox, bang kok nomornya sama, terus nama rekeningnya juga sama, nama FD juga sama, saya juga kena bang gitu. Itu waktu di Batu Ruyuk, iya kejadiannya, orangnya orang Kadipaten ya sama gitu. Tapi si dia mah si penjual, setelah kasus terakhir gitu ya kena tipu, ya si penjual itu dituntut sama pembeli harus ganti rugi, HP dirampas, dia digebukin sama warga, dituduh maling, dianggap komplotannya si pelaku itu. Jahat banget ini modus segitiga ini, benar-benar jahat sih. Ya sampai subuh lah ibunya sampai nangis gitu, saya gak terima sumpah. Ladang tandur jen, habis itu uang itu, motor gak ada, dia harus ke rumah sakit, dituduh komplotan, harus ganti rugi si pembeli, lengkap sudah penderitaannya dia. Benar-benar jahat sekali, penipu. Ya namanya juga kan katanya, ya dari dulu juga gak percayalah di marketplace kan ada iklan-iklan gitu, oh kok murah, motor bagus murah. Saya gak ketipu, gak ketipu kalau itu. Ya ini makan, kalau saya mah ada motor ya di pasaran tuh segitu, terus ada yang posting segini, tapi nggak terlalu ini, cuman berapa 1 juta lah gitu, nggak terlalu mencolok gitu perbedaannya. Nah itu saya percaya di situ aja. Terus dia pribuminya orangnya juga tahu, sama rumahnya juga tahu, ya udah percaya di situ aja. Ternyata ini modus segitiga. Ya beginilah modus segitiga antara pelaku di atas, penjual sama pembeli. Nah si penjual sama si pembeli itu disetting sama dia lihat postingan iklan gitu, barang apa aja lah, ya umpama motor gitu kan, motor sekarang lagi marak motor itu. Nah dia comot postingannya, lalu fotonya diambil, lalu dia posting ulang kembali dengan harga yang jauh lebih murah lagi gitu. Otomatis kan kayak kalau yang belum tahu itu tertarik lah, terus di inbox sampai lanjut ke WA, lalu COD-an karena wah tergiur nih, saya dapat motor yang murah nih gitu,
si pembeli pasti kebanyakan gitu. Jadi psikolognya itu udah keganggu lah, udah dapat murah terus wilayahnya dekat, berani COD-an, ya udah gitu. Nah si penjual gitu. Nah setelah sudah nyemat postingan, ada yang tertarik. Nah setelah ada yang tertarik, lalu menghubungi si penjual, umpama barang itu berapa harganya bang. Nah si penjual minta umpama 8 juta, ya udah dia pasti nawar sedikit banget, umpama 84 atau 83, otomatis kan dikasih. Ya, ke si penjual bilangnya nanti ada orang utusan saya ke si abang, tugasnya hanya ngecek doang gitu, ke si penjual itu. Kalau masalah harga sama transferan itu urusan saya sama situ, ke si penjual. Nah ke si pembeli nanti ada saudara saya di rumah atau adik saya di rumah gitu, nanti cek aja ke situ. Seumpama cocok ya bayarin bang, ya biasalah manipulasi gitu. Nah si pembeli itu kan datang, udah di Sherlock udah gimana lagi gitu lah, langsung datang lah gitu. Nah si pembeli juga disetting dulu, nanti kalau masalah harga itu urusan saya, itu bisa diatur bang, masalah harga bisa turun lagi gak apa-apa katanya. Ya semakin tergiur juga itu si pembeli. Ya udah, nah antara si penjual dan si pembeli dipertemukan. Si penjuri jangan bilang si pembeli jangan bilang-bilang ke si penjual, dan si penjual juga jangan bilang-bilang sama si pembeli. Itu udah disetting semuanya, intinya udah dihipnotis lah gitu. Nah setelah terbawa alur sandiwara dia itu pelaku penipu itu, ya udah antara pelaku, pembeli dan penjual langsung diinin. Nah, si pembeli dan si penjual sama-sama korban. Ya kebanyakan si penjual itu adalah komplotan si pelaku itu. Kebanyakan menganggap seperti itu, tapi kenyataannya tidak bang. Itu sama-sama korban, tapi tidak tahu juga sih. Tapi modus ketiga emang gitu. Jadi si pelaku hanya di balik layar doang. Antara si pembeli dan si penjual jangan sampai dia berkomunikasi, itu kuncinya gitu. Ya si penjual harus nurut sama si pelaku, si pembeli juga harus nurut sama si pelaku. Ya itu alasannya gitu-gitu, dia saudara saya, dia hanya tugasnya ngecek. Ke si penjual gitu, ke si pembeli dia saudara saya, adik saya, masalah urusan harga sama saya, nanti ambil barang gitu. Nah setelah ditransfer kedua si korban ini, ya langsung diblokir semuanya. Seperti itulah jahatnya modus segitiga itu. Banyak kan yang inbox bang, apa sih modus segitiga? Ya kebanyakan seperti itu. Ada juga yang bilang lu aja yang tolol, lu yang goblok. Udah tahu udah dari dulu ini, tapi masih saja banyak yang kena itu bang. Ya kebanyakan si pembeli makan tahu rumahnya, tahu orangnya, ya udah kalau ada apa-apa pasti nuntut sama si penjual gitu. Udah itu aja intinya kalau pembeli mah. Tapi ternyata modus segitiga ini yang jadi dalangnya tuh ya si pelaku yang nggak ada di tempat. Itu banyak yang terkecoh itu seperti itu. Oke, terima kasih.